Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam channel Cah Ngerong Channel. Dalam sesi kali ini kita akan membahas ataupun kita akan mempraktekkan bagaimana cara kita memolybag ya pohon kopi, atau sesuai dengan pengalaman yang telah kita praktekkan selama ini. Ada beberapa yang harus kita siapkan ataupun yang kita perlukan. Yang pertama tentunya tanah ya, ini tanahnya. Nah, ini tanah media. Ini media yang akan kita gunakan tentunya ini tanah. Yang kedua ini bisa menggunakan sekam padi ya, sekam padi yang seperti ini. Nah, ini sekam padi. Ini bukan sekam padi yang baru ya, ini udah lama ya. Ada juga kalau ini pakai sekam bakar nih ya. Nah, ini sekam bakar ini yang lebih bagus sebenarnya ini. Ini sekam bakar, ini bakar olahan sendiri ya, produksi sendiri ini ya. Nah, yang selanjutnya ini ada polybag. Nih, polybag ya. Polybag ini kalau nggak salah ini pakai kita yang ukuran 1/4. Nah, untuk polybagnya. Untuk yang selanjutnya kita pakai ini. Nah, ini gunting. Gunting juga bisa kita pakai. Yang selanjutnya yang tak kalah penting yang harus itu ya, nah ini bibit kopi ya. Bibit kopi itu kita bisa gunakan yang seperti ini. Ini bibit kopinya yang akan kita semai ataupun akan kita pindahkan nanti. Nah, langsung kita praktekkan ya. Kita praktekkan sesuai dengan pengalaman kita yang pernah kita lakukan. Nah, ini jadi bagi para pemula ya, terus ikuti terus cara ini, jangan di skip-skip agar tidak salah paham ataupun gagal paham dalam penyemaian ini. Jadi nanti tidak komplain, loh saya nyemai gini terus nggak jadi. Makanya ikuti step by stepnya, jadi agar tidak salah paham, tidak gagal paham. Nah, untuk yang selanjutnya sebelum kita eksekusi, dan jangan lupa untuk mendukung channel kami ini dengan cara mensupportnya, dengan cara subscribe dan pencet tombol notifikasi, tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan dengan updatean video-video kami yang selanjutnya. Oke, langsung saja cara menyemai ataupun memolybag pohon kopi. Oke, yang pertama ya, yang pertama ini tanah. Nah, untuk tanah ini, terutama tanah ini itu bukan tanah yang terlalu bagus ataupun tanah yang mengandung unsur pupuknya yang begitu banyak, itu enggak. Usahakan untuk tanah ya, untuk tanah yang akan kita gunakan ini, itu memang tanah yang sama, hampir sama dengan tanah kebun yang akan kita tanami kopinya nanti. Tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya agar ketika nanti pohon kopinya kita polybag, terus kita pindahkan ke lahan yang kita tanami nanti, itu beradaptasinya lebih mudah karena kondisi tanah itu sama dengan yang kebun kita itu. Nah, ini untuk tanah kita bisa campur ya. Ini kita bisa campur dengan sekam padi ini. Tujuannya apa? Tujuannya sekam padi ini satu, memang sekam padi ini memang bagus ya kalau untuk buat molybag. Yang kedua kalinya ketika tanah ini kita campur dengan sekam padi ini, maka ketika dimasukkan dalam polybag itu lama 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, maka dalam polybag itu dia tidak akan mengeras ya, tidak akan padat lah bahasanya. Apa itu sih padat? Nah, ini sebagai pori-pori ataupun rongga, jadi tidak bacak lah bahasanya. Bacak itu apa sih bahasa Indonesianya? Oke, langsung saja ya. Nah, jadi kita untuk takaran ya. Nah, jadi kita untuk takaran itu dikira-kirakan aja lah sesuai. Nah, seperti ini. Seumpama seperti ini, kita gunakan aja seperti ini. Karena memang ini teknik yang kita gunakan dan sudah kita praktekkan ya. Ini sudah teruji kalau di daerah saya. Maka, nah kita aduk aja seperti ini. Nah, kita aduk seperti ini. Nah, ini kalau untuk ukuran itu tergantung rekan-rekan ya. Tergantung rekan-rekan. Pokoknya insting ininya nggak perlu banyak juga, nggak apa-apa kalau ini. Nah, terus loh kenapa? Mungkin itu kan katanya yang lebih baik itu dicampur pupuk. Sebenarnya itu kalau menurut saya, pengalaman saya itu nggak usah. Ini kita campur pupuk itu nggak usah. Seperti tai kambing ataupun pupuk-pupuk yang lainnya itu nggak usah. Tujuannya kenapa? Ketika nanti pohon kopi ini kita masukkan ke dalam polybag, nah tanah ini sudah sesuai dengan tanah yang ada di kebun kita. Maka kita tinggal kontrol aja nanti dalam polybagnya itu. Nah, karena kita ini kan mau molybag, mau kita tanam untuk nanti ya, kira-kira bulan 10, bulan 11 nanti.
Nah, jadi kalau ini memang dicampur dengan kompos, nah takutnya kalau ketika dicampur dengan kompos, pohon kopinya subur, ada di dalam polybag itu subur. Nah, tapi nanti ketika dipindah di semai, nah itu tanahnya tidak sama, karena kondisi tanah itu lebih subur yang ada di polybag daripada di lahan yang kita semai. Nah, jadi kopinya nanti ketika kita semai, dia nggak bisa beradaptasi. Di polybag itu lemu, subur, tapi ketika dipindah, disemai, di kebun, nanti kopinya nggak begitu efektif. Karena apa? Nah, tingkat kesuburan yang ada di polybag itu nggak sama dengan kesuburan yang ada di kebun kita. Jadi saran aja ini ya, nanti kontrolnya kita itu ketika sudah di polybag aja 2 bulan nanti kita kontrol. Kalau toh kopi itu memang kurus ataupun kopi itu kurang sehat, maka dapat kita kontrol, kita tambahlah dengan cairan ataupun pupuk organik. Nah, ini kita tambah sedikit aja ya, karena fungsinya, karena biasanya saya itu nggak pakai ini, kalau molybag cuma pakai ini. Nah, ini buat molybag sayuran aja, ini merang ini, tapi nggak apa-apa lah kita campur karena ini lebih bagus juga ya. Nah, ini jadi kita campur seperti ini ya. Nah, jadi tahap berikutnya, kalau sudah kita aduk semua, sudah rata, kita masukkan ke dalam polybag. Tapi jangan lupa ketika kita mau masukkan polybag, kita itu baca basmalah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu akan dimudahkan ya nanti. Nah, nih begini nih. Nah, ya kita masukkan begini. Jangan lupa, ini tetap yang seperti ini ya. Kita potong ini akar tunjangnya. Nah, ini kan udah kita potong. Kalau akar yang ini udah nggak usah, karena ini nanti fungsinya untuk apa ya, mencari makanan maupun nutrisi. Karena yang kita fokuskan yang banyak itu yang sini nih ya. Nah, ini ya kita masukkan. Nah, masukkan gini nih, maksud. Nah, ini tutup, jangan nggak ditutup. Pokoknya kalau udah dibuka mesti ditutup. Kalau nggak ditutup, rubung laler. Nah, gini nih. Nah, gedok, dek. Nah, tujuannya apa? Shock terapi tadi, pokoknya. Pokoknya jangan sampai salah paham ya, jangan di-skip biar nggak ketinggalan. Sudah. Lu. Nah, kalau udah, ini kita pindah ya, kita pindah ke sini. Sementara ini kita pindah ke sini dulu. Untuk apa kita taruh di sini dulu, ini dalam jangka waktu 1 bulan sambil kita nanti kontrol ya. Fungsinya untuk apa lah, nanti kalau sudah 1 bulan kita pindah, kita bikinkan rumah-rumahan yang di depan sana. Karena fungsinya apa, kalau masih baru kita taruh langsung di rumah-rumahan, kena sinar matahari secara langsung, walaupun tanda tutupnya ini dia itu belum bisa beradaptasi, takutnya layu. Jadi kita taruh di sini jangka 1 bulan, baru kita pindah di lokasi yang lebar, kita tutup atasnya dengan streamin ram-raman itu. Agar apa fungsinya, agar dia itu kena sinar matahari secara perlahan. Tapi kalau sudah dibeginikan ya, ini nggak boleh ditaruh di dalam ruangan yang memang atasnya itu selalu tertutup terus, nggak terkena sinar matahari, nggak bisa ya. Karena walaupun nanti hidup, ketika disemai di kebun, karena ini jarang terkena paparan matahari, maka ketika disemai dia tidak akan maksimal, dia akan mati. Karena apa? Kebiasaan dia nggak kena sinar matahari secara langsung. Ketika dipindah di kebun, itu kena sinar matahari secara langsung. Ibarat seperti ayam potong lah. Nah, itu ayam potong ketika dikeluarkan kena matahari, dia itu kan udah kelabakan, nggak karu-karuan. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu ilmu yang bisa saya bagi. Jikalau memang ada pertanyaan-pertanyaan yang mohon tulis di kolom komentar, siapa tahu kita bisa berbagi, ataupun yang punya trik lagi silahkan ditulis di kolom komentar, nanti bisa kita praktekkan. Nah, mungkin itu yang bisa kami bagi ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yang penting jangan lupa selalu dukung channel kami dengan cara subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.